Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita di bulan yang sangat mulia ini. Setelah beberapa kali kita tidak bisa bertemu, bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang haram, bulan istimewa di hadapan Allah, sehingga kita pun diperintahkan untuk memperbanyak amal soleh dan kemudian berhenti dari amalan-amalan kemaksiatan dan dosa. Karena tidak sama mereka yang melakukan ketaatan ataupun sebaliknya dosa di dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa 4 bulan haram itu 3 bulan berturut-turut ditambah dengan Rajab. 3 bulan berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Baru kemudian ditambah dengan Rajab, di mana Rajab terletak antara bulan Jumada dan Sya'ban. Insyaallah bulan depan sudah Sya'ban lagi, Bapak sekalian ya. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini kita bisa kompak di masjid ya, tidak ada lagi yang menghalangi kita lah, entah itu coronanya, entah itu omikronnya, entah itu apapun itu. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita berkaitan dengan Madarijus Salikin. Nah, kesempatan kali ini saya ingin menyelanginya, Bapak sekalian, ingin menyampaikan satu hal barangkali berkaitan dengan doa iftitah. Karena kita setiap saat, setiap hari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat yang wajibnya adalah 5 waktu. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya, baik itu tahajud, duha, tahiyatul masjid, sholat hajat dan sebagainya. Termasuk sholat rawatib. Dan di dalam sholat itu biasa kita awali adalah dengan doa istiftah setelah takbiratul ihram. Kita baca dulu tuh hadisnya Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan kita kaji doa ini semakin memahamkan kita dan juga semakin menjadikan kita khusyuk dalam sholatnya. Karena salah satu cara agar kita khusyuk dalam sholat adalah memahami bacaannya. Mungkin ada di antara manusia yang selama ini hanya mendirikan sholat, hanya mengucapkan beberapa kalimat dan bacaan, tapi ternyata belum faham apa yang dibaca. Nah, karena itu kewajiban kita terus memahamkannya, ataupun juga kalau diri kita adalah terus memahami apa yang kita ucapkan. Nah, hadisnya itu Bapak sekalian, kalau kita lihat contohnya dalam kitab Umdatul Ahkam ya, dalam kitabus shalah, di sana disebutkan sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara fi sholati sakata hunaihatan qabla an yaqra. Faqultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi ara'aita sukutaka baina takbir wal qiraa'ah ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i was salji wal barad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakbir dalam sholat takbiratul ihram ya,
Beliau berhenti sejenak, diam sejenak sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi aku melihat engkau diam sejenak antara takbiratul ihram dengan surat Al-Fatihah. Jadi antara takbiratul ihram dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang engkau baca ya Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma agsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad." Artinya itu Bapak sekalian, Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, jauhkan antara aku dan antara dosa-dosaku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat." Ya Allah, jauhkan, ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari kotoran-kotoranku, dari dosa-dosaku dengan air, kemudian es dan juga embun. Air, es dan juga embun. Hadis ini Bapak sekalian ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, dan ini menunjukkan kesohihannya insyaallah. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang akan kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Kita sudah tahu ya, Rasulullah memulainya dengan takbir, kemudian berhenti sejenak. Nah, karena beliau diam sejenak itu menjadi pertanyaan bagi para sahabat, khususnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. "Ya Rasulullah, tadi engkau terdiam sejenak, ada apa itu? Engkau baca apa?" Pelajaran lainnya Bapak sekalian, bahwa di dalam sholat tidak boleh diam. Ya, likhwajakallah, tidak membaca zikir contohnya, ataupun justru malah melamun, itu tidak boleh. Dalam sholat itu harus dipenuhi dengan zikir. Makanya tidak boleh diam. Ditanyalah oleh Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, tadi engkau terdiam sejenak. Apa yang engkau baca ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa beliau membaca doa istiftah. Dan doa istiftah ini hukumnya adalah sunnah Bapak sekalian. Sehingga kalaupun kita tidak membaca, tidak mengapa. Akan tetapi akan lebih sempurna sebuah sholat ketika kita membacanya. Ya, mungkin kalau ada yang bertanya, sholat itu wajib. Di dalam perkara yang wajib masih ada yang disunahkan. Kenapa? Nah, maka jawabannya adalah untuk menyempurnakan, ya, untuk menyempurnakan ibadah yang wajib tadi. Karena bisa jadi Bapak sekalian banyak kekurangan, banyak celah-celah ya yang harus kita isi dalam sholat tersebut, maka kita penuhilah dengan hal-hal yang sunnah. Di antaranya adalah doa istiftah. Pelajaran lainnya Bapak sekalian, bahwasannya dengan membaca doa istiftah ini, doa pembukaan lah, ini sangat cocok dibaca ketika kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita mau berbicara dengan, kalaulah kita sesama hamba contohnya, kita mau berbicara dengan orang yang sangat kita hormati, orang yang sangat kita muliakan. Sebelum kita utarakan keinginan kita, maka kita awali dengan muqaddimah, dengan pembukaan. Dan pembukaan itu alangkah baiknya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Kalau terlalu panjang dikhawatirkan membuat orang bosan. Ini pembukaannya aja setengah jam. Kapan isinya gitu ya, tapi juga jangan terlalu pendek yang menyebabkan belum tersampaikan apa sih niatan datang kemari itu ya, dengan muqaddimah yang baiknya itu. Nah, maka dengan kita membaca doa iftitah dalam sholat itu Bapak sekalian, di antara yang kita inginkan adalah kita menginginkan untuk diampuni dari dosa, diterima amalan soleh ya, dinaikkan derajat dan selanjutnya. Maka kita awali dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa. Yang sesuai dengan keinginan kita. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan selanjutnya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga
tentu ya akan berpikir muqaddimah itu disesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan seperti tadi. Nah, karena nanti doa istiftah ada banyak, Bapak sekalian, ya ikhwan bisa dipilih nanti. Nah, pelajaran yang selanjutnya, jika kita merenungi, kemudian juga meneliti dan menelaah doa istiftah barusan, maka kita akan mengambil pelajaran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik, dan beliau adalah orang yang paling sempurna dalam sholatnya, juga beliau adalah orang yang paling sungguh-sungguh dalam mendirikan sholat. Beliau bersungguh-sungguh dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dalam doa istiftah pun ya beliau mengisinya dengan hal yang sangat istimewa, dari awal sampai akhir meminta agar dijauhkan dari dosa, dibersihkan dan juga dibasuh. Ini menunjukkan Bapak sekalian, kalau Rasul saja meminta agar dijauhkan dan diampuni dari dosa, semestinya kita sebagai umatnya lebih berhak lagi. Rasul maksum, terjaga dari dosa, sedangkan kita tidak ada jaminan, ya tidak terjaga dari dosa. Bahkan mungkin setiap harinya kita melakukan dosa yang tidak terhitung. Karena itu mintalah kepada Allah agar dijauhkan dari dosa. Pelajaran selanjutnya juga bahwasannya dalam doa iftitah ini, al-istiftah ini terkandung makna pengakuan akan dosa. Al-i'tirafu bidzunub. Jadi kita mengakui bahwa kita memang adalah pelaku dosa. Maka Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada orang yang bingung dalam arti saya kayaknya nggak punya dosa, itu ya ikhwah, dan dia merasa tidak memiliki kesalahan, maka kita sampaikan itulah kesalahanmu, ya itulah dosamu, itu ya ikhwah. Ketika Anda tidak meyakini ataupun tidak mengetahui kesalahan diri sendiri, itu ya ikhwah jazakallah. Nah, jadi di sini ada pengakuan terhadap dosa. Sampai di dalam doa tadi kita menyebutkan kata khotoyaya sebanyak 3 kali. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Jadi sampai diucapkan 3 kali khotoyaya yang bermakna kesalahan, dosa, Bapak sekalian, dan juga kemaksiatan yang kita lakukan. Berarti kita akui bahwa kitalah yang melakukannya. Nah, kita kemudian setelah mengakui, tentu kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Karena Bapak sekalian, hati kita bisa jadi tertutup dari Allah karena ada hijab dosa. Sedangkan saat ini kita sudah takbiratul ihram, ya, kita menghadap Allah, kita bermunajat kepada Allah. Jangan sampai ada dinding yang menghalangi lagi antara diri kita dengan Allah. Maka kita minta, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan selanjutnya. Pelajaran yang selanjutnya juga Bapak sekalian, ada 3 hal yang disampaikan dalam hadis. Yang pertama, ketika kita tadi menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang pertama, kita memohon dijauhkan dari dosa. Minta dijauhkan dari dosa. Sebagian para ulama menyatakan ini adalah bagi siapa yang belum terjerumus ke dalam satu dosa. Maksudnya, anggaplah ada satu dosa yang mana kita sebagai hamba tidak terjerumus ke dalam dosa itu dan kita minta agar terus dijauhkan. Ya, ikhwanakallah. Contoh terhadap dosa syirik, dosa besar itu yang paling besar adalah syirik, ataupun dosa mencuri contohnya kalau terhadap sesama, atau dosa berzina. Kita tidak pernah terjerumus ke dalam dosa itu, maka kita terus memohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan aku dari dosa itu. Jangan sampai aku berdekatan dengannya yang kemudian menjadikan aku terjerumus ke dalamnya. Jadi yang pertama, minta dijauhkan dari sebuah dosa yang memang kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang kedua, saat kita menyatakan Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas.
Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Bapak sekalian, ini diucapkan bagi mereka yang pernah terjerumus ke dalam dosa. Baju putih terkena noda kan jadi kotor. Hati kita bersih awalnya, terkena noda dosa, maka kita memohon kepada Allah, Allahumma naqqini min khotoyaya. Bersihkan ya Allah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju putih itu dibersihkan dari dosa. Jadi yang kedua adalah bagi siapa yang pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa. Yang ketiga, Bapak sekalian, saat kita menyatakan Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Basuhlah aku dari dosa-dosaku itu dengan air, embun dan juga es. Apa itu maksudnya? Kata sebagian para ulama, ini adalah pengakuan mereka yang terkadang terus-menerus melakukan dosa, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saatnya banyak dosa yang dikerjakan. Dia kemudian taubat dengan taubatan nasuha, sampai kemudian dia memohon kepada Allah, ya Allah basuhlah bekas-bekas dosa tersebut dengan air, embun dan juga es. Dan ketiga hal ini cocok kita baca Bapak sekalian, karena kita ya minta kepada Allah dijauhkan dari dosa yang jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya. Kita pun mohon ampun kepada Allah dari dosa yang pernah kita lakukan, dan kita juga minta agar dibersihkan oleh Allah dari bekas-bekas dosa itu, dari dosa yang barangkali setiap saat ataupun beberapa tahun ke belakang kita terus membiasakannya sampai merasa barangkali bahwa itu adalah bukan merupakan sebuah dosa. Pelajaran lainnya Bapak sekalian dari doa iftitah itu, saat kita menyatakan doa istiftah ini ya, disampaikan oleh Al-Kirmani, beliau menyatakan ya, dalam doa ini ada 3 waktu kata beliau ya. Jadi menunjukkan kepada 3 waktu. Yang pertama, saat kita menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Berarti ini adalah kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dosa ya, dari dosa itu untuk masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, kita minta dibersihkan dari dosa itu adalah saat ini. Dan kita minta dibasuh dari dosa, ya, dibersihkan dari bekas-bekas kotoran dosa dan kemaksiatan, itu adalah masa silam, masa lampau. Jadi ada masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Terhadap masa lalu kita punya kenangan-kenangan kelam. Ya, dunia-dunia hitam Bapak sekalian. Kan banyak di antara bapak-bapak pun yang sudah meninggalkan dunia hitam ya. Maksudnya rambutnya sudah putih ya, gitu. Jadi sudah ditinggalkan dunianya, kemudian minta kepada Allah, ya Allah bersihkan aku dari dosa-dosaku masa lalu. Kemudian saat ini, ya Allah aku saat ini masih saja terjerumus dalam dosa, bersihkan juga ya Allah. Masa yang akan datang, jauhkan aku ya Allah terhadap dosa yang jangan sampai aku terjerumus ke dalamnya. Ya, dosa syirik, dosa apapun itu yang belum kita terjerumus ke dalamnya, jangan sampai mencoba untuk mendekatinya, karena dikhawatirkan siapa yang mendekati dosa akan terjerumus ke dalamnya Bapak sekalian. Jadi saya ulangi, masa lalu, sekarang dan masa akan datang terkandung doa seperti itu. Berarti juga pelajaran bagi kita kalau dalam berdoa itu Bapak sekalian, dalam perhatikan waktu-waktu tadi itu, jangan sampai berdoa hanya batas waktunya itu pendek ya, berbatas waktu dan pendek lagi batas waktunya. Ya Allah selamatkanlah aku di pagi hari ini saja ya Allah, siang sih nggak apa-apa, nggak selamat juga. Keliru juga. Kemarin, saat ini dan masa yang akan datang kita inginkan kepada Allah, kita mohonkan kepada Allah sesuatu yang terbaik. Nah, pelajaran selanjutnya, ini juga menegaskan sebenarnya ketika kita mengucapkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoya dan selanjutnya, ini adalah terhadap sebuah dosa yang memang kita tidak terjerumus ke dalamnya katanya. Lalu kenapa
Ya, lalu kenapa kita memohon agar dijauhkan? Bukankah kita belum pernah terjerumus ke dalamnya? Syirik, ya, kita minta dijauhkan. Kenapa kita minta dijauhkan? Bukankah kita tidak terjerumus ke dalamnya? Maka kita katakan karena khawatir. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan kutiba ala ibni Adam hadduhu minaz zina, contoh, ataupun minadz dzunub wa mudriku dzalika la mahalah. Bahwa anak Adam itu pasti akan tertulis bagiannya dari dosa. Riwayat lain dari zina, dan pasti dia mendapatkannya. Nah, kita khawatir terjerumus ke dalam dosa tersebut, maka mintalah kita untuk dijauhkan dari hal tersebut, Bapak sekalian. Pelajaran yang lainnya juga, al-ikhwa, ketika kita membaca doa barusan, ternyata ada kata yang selalu diulang. Di antaranya kata baini. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ini terkandung dalil bahwa seorang hamba benar-benar serius meminta pertolongan kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, meminta agar dijauhkan antara dirinya dan dosa. Bapak sekalian, ini juga penegasan bagi kita dalam berdoa, maka harus kita hadapkan hati sepenuhnya kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan. Jangan sampai kita berdoa tapi hati kita lalai. Jangan pula kita berdoa tapi dengan menyatakan semacam paksaan itu, ya Allah ampunilah aku jika Engkau berkehendak. Ya Allah ampunilah aku, ya, jika memang Engkau mau mengampuniku, contohnya itu. Yakin bahwa kita akan dikabulkan. Ibnu Athaillah itu pernah menyatakan, jika seorang hamba sudah tergerak untuk berdoa, maka Allah sudah menyiapkan pengabulannya. Berarti tidak ada ruginya dalam berdoa itu, Bapak sekalian. Kalau di kampung itu orang-orang kampung contohnya, ada di antara mereka barangkali yang berdoa, ya Allah, ini contoh aja dalam urusan dunia lah. Ya Allah, aku pengen mobil. Perkara dapat kapannya itu kan Allah yang ngatur. Ketika dia mengucapkan seperti itu, memohon kepada Allah, bisa jadi mobil yang diminta itu sudah dibuat bannya. Ya, sedang dirancang mesinnya itu, sehingga memerlukan proses, memerlukan waktu. Dia bekerja terus mencari, ya, sehingga ketika sudah tepat waktunya, mobilnya sudah jadi, Allah kabulkan permintaannya. Jadi gitu, kalau ada prosesnya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya ulangi bahwa kita memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita menyebut Allahumma ba'id baini wa baina wa baina khotoyaya, itu ya. Pelajaran yang lainnya juga, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita meminta dijauhkan dari dosa? Karena tadi, siapa yang mendekati sumber dosa dikhawatirkan terjerumus ke dalamnya. Dalam hadis Arba'in saja, Bapak sekalian, disebutkan bahwa Imam Nawawi yang meriwayatkan, disebutkan di sana Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula himan yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu. Sesungguhnya yang halal itu jelas, kata Rasulullah. Yang haram juga jelas. Ini pelajaran bagi kita, Bapak sekalian. Sesuatu yang sudah jelas haram jangan dibikin remeng-remeng. Sesuatu yang halal jangan dibikin remeng-remeng juga. Itu ya. Jadi yang halal udah jelas, yang haram sudah jelas juga, kata Rasulullah. Di antara keduanya ada perkara syubhat, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, dia telah memuliakan dirinya. Ya. Tapi siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan. Sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan.
Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Setiap negara punya daerah larangan. Jangan sampai dimasuki oleh orang asing kecuali dengan izin, baik itu melalui dengan menggunakan paspor dan sebagainya, atau juga benar-benar oleh warga sekitar pun tidak boleh sembarangan dimasuki. Contohnya, itu kan ada. Setiap raja, setiap penguasa memiliki daerah larangan. Maka jangan sampai kita melanggarnya. Sesungguhnya larangan Allah itu adalah apa-apa yang diharamkannya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan ketika seorang penggembala kambing menggembala di dekat daerah larangan, dikhawatirkan tanpa disengaja ataupun tanpa disadari ternyata orang tersebut malah masuk ke dalam daerah larangan. Karena barangkali dia melihat rumputnya lebih hijau, ya kan? Buahnya lebih ranum, lebih manis dan sebagainya, sehingga dia tergoda untuk mencicipinya, tergoda untuk memasukinya. Begitu juga dengan dosa, Bapak sekalian. Bagi siapa yang belum pernah terjerumus ke dalam sebuah dosa, jangan coba-coba untuk mencicipinya. Jangan coba-coba untuk mendekatinya. Dikhawatirkan kalau sudah mendekati, dia coba, setelah dicoba, dia candu, setelah candu nggak bisa melupakannya, nggak bisa meninggalkannya. Kan sulit kalau sudah seperti itu, apa sekalian. Nah, azanallahu wa iyyakum, kita lanjut juga. Pelajaran yang lain dari doa ini, kita tadi memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari dosa. Dijauhkan dari dosa ini, tercakup minimal 3 hal. Memohon kepada Allah minimal 3 hal. Yang pertama, dijauhkan dari pengaruh dosa. Yang pertama. Yang kedua, dijauhkan dari tempat terjadinya sebuah dosa. Yang ketiga, kita meminta kepada Allah dijauhkan dari waktu kejadian sebuah dosa. Kita lihat yang pertama, Bapak sekalian. Minta kepada Allah dijauhkan dari pengaruh dosa. Karena dosa itu sangat berpengaruh di dunia sebelum nanti di akhirat. Di dunia, dosa akan mempengaruhi ilmu. Dalam arti seseorang akan tertahan dan tidak mendapatkan ilmu, ternyata penyebabnya adalah dosa yang sudah dibiasakannya. Termasuk juga dia akan merasakan kegalauan dalam hatinya, kegundahan dalam jiwanya. Itu juga adalah karena dosa. Jika kita, Bapak sekalian, kok merasa nggak tenang hati ini ya, merasa was-was, ada apa itu, mau keluar dari rumah kok merasa takut, merasa tidak tenang, ada apa? Itu pasti dosa, Bapak sekalian, karena pengaruh dosa. Maka bertaubatlah kepada Allah. Kemudian juga dosa itu akan berpengaruh terhadap jiwa ketika ada seseorang yang memberi nasihat, memberi peringatan, gak berbekas. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kanan, keluar lagi gitu. Jadi lewat pun enggak. Mantul itu apa sekalian ya. Nah, itu pengaruh dosa seperti itu. Ibarat daun talas katanya, disiramkan air padanya, lewat begitu saja, tidak ada bekasnya sama sekali. Dosa juga akan berpengaruh kepada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Bapak sekalian. Kita kerja kok sulit-sulit, kita mencari pelanggan baru kok nggak bisa, ataupun mau menaikkan omset, contohnya, kenapa sulit? Ada apa ini? Oh, ternyata karena dosa. Allah menunggu kita kembali kepadanya agar terbuka itu keran rezekinya. Dosa juga berpengaruh kepada keberkahan umur, Bapak sekalian. Usia kita berapa sih saat ini? Mungkin ada yang sudah 50, ada yang sudah mendekati 60. Bapak sekalian, sekian puluh tahun kita hidup di dunia, berkahkah usia kita? Salah satu tanda keberkahan itu adalah banyaknya ketaatan yang bisa kita kerjakan dalam waktu yang sama. Contoh, dulu ketika belum dekat dengan Allah, belum kenal Islam contohnya, ataupun belum hijrah, 1 jam itu berlalu begitu saja. Tapi ternyata setelah kita menuntut ilmu, setelah bergaul dengan orang-orang soleh, 1 jam kita bisa mengerjakan kebaikan yang sangat banyak. Berarti kan berkah. Kalau ulama-ulama terdahulu terlihat sekali keberkahannya itu. Contoh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau dalam 1 hari minimal nulis itu 40 lembar.
nulis saja itu al-ikhwah, belum mengajarnya, ya al-ikhwah, belum juga silaturahimnya, belum juga infak, sedekah dan yang lainnya. Sehingga ketika meninggal dunia, karyanya ratusan buku, masya Allah, ribuan lembar ditinggalkan bagi kita. Termasuk Imam Nawawi sendiri, wafatnya usia sekitar 45 tahunan. 45 tahun sudah meninggal dunia, tapi hampir seluruh manusia dari timur ke barat, utara ke selatan kenal siapa Imam Nawawi. Masya Allah. Dari karya-karyanya, dari ilmu yang disampaikannya, berkah. Bapak sekalian, al-ikhwah hafizakumullah, begitu juga dengan kita ya. Kalau ada dosa dalam hati kita, dikhawatirkan akan menghalangi keberkahan usia kita. Al-ikhwah jazakallah. Kemudian juga dosa akan berpengaruh kepada beratnya kita untuk melakukan kebaikan. Mau melangkahkan kaki ke masjid kok berat, oh berarti ada dosa, apa sekalian. Mau sholat sunnah, qiyamul lail kok berat ini. Membuka mata itu kok sulit. Padahal mungkin ada di antara bapak-bapak itu ya, di luar sana itu sudah bangun, sudah melek. Ternyata mau membuka mata itu agak sulit contohnya. Ataupun mau bangun dari tempat tidur kok sulit. Tapi ketika diajak untuk naik gunung kuat itu ya, bahkan menjadi orang yang pertama kali nyampe barangkali ke puncak. Diajak untuk bersepeda, nggak tahu sekarang lagi viral apa enggak ya, diajak bersepeda semangatnya minta maaf gitu ya, tapi diajak ke masjid berat. Ada apa itu? Oh berarti dosa ini. Mari kita muhasabah apa sekalian. Bersepeda sampai 50 kilo ke masjid, kelihatan masjidnya depan rumah lagi gitu contohnya, ikhwah, kok enggak nyampe, ada apa itu ikhwah? Ini adalah pengaruh dosa. Dosa juga akan sangat berpengaruh apa sekalian terhadap harga diri kita, dalam arti kita ini akan terhina bukan hanya di hadapan Allah, terhina di hadapan manusia, itu juga adalah karena dosa. Maka kalau kita membaca perkataan Ibnu Abbas Bapak sekalian, salah satu pengaruh dosa itu menjadikan manusia benci. Itu pasti itu apa sekalian. Ada dulu al-ikhwah jazakallah, seseorang yang berniat memalsukan hadis setelah sholat subuh. Ini kan perbuatan dosa besar, ada al-ikhwah. Tapi ternyata ketika dia mau berangkat sholat subuh, orang-orang sudah membencinya. Coba, dia dari rumah sudah niat setelah sholat subuh mau menyampaikan hadis palsu ataupun mau menyebarkan hadis palsu. Tapi ternyata sebelum dia sampai ke masjid, orang-orang sudah benci. Perbuatan dosa. Walaupun kita melakukan dosa tersebut sembunyi-sembunyi, ada saja perasaan dari orang itu, kok saya benci kalau melihat dia contohnya. Pas sekalian, ini pengaruh dosa. Pengaruh dosa juga adalah terhadap kehilangan basirah. Nampaknya kita pernah membahas ya basirah, atau kalau belum nanti dibahas dalam kitab Madarijus Salikin. Bisa melihat sesuatu itu hakikatnya. Contoh melihat dunia, kita tidak melihat gemerlapnya dunia, tidak melihat indahnya pemandangan, cantiknya bunga-bunga ya, harumnya apalagi kesturi dan sebagainya. Tidak, tapi yang kita lihat dunia itu adalah hakikatnya. Dunia itu adalah ladang untuk beramal. Dunia akan berarti bagi orang yang beriman karena digunakannya dalam ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Kedudukan kita di akhirat kan salah satunya ditentukan bagaimana kita menyikapi dunia. Maka dunia itu sikapi dengan keimanan, sikapi dengan ilmu apa sekalian. Jangan sampai malah ternyata hanyut di dalamnya, lupa kepada pemberinya. Dengan dosa pun akan berpengaruh kepada sikap seseorang tidak cemburu. Sekalian, tidak cemburu dalam hal apapun, tentunya dalam contohnya gini, ketika istri berbuat dosa ya, tidak menggunakan busana muslimah contohnya, kita nggak cemburu, itu berarti ada dosa dalam hati kita, karena mestinya kita merasa cemburu. Istri itu adalah milik suami contohnya itu al-ikhwah, jadi auratnya hanya untuk suami al-ikhwah, rambutnya itu harus ditutup kecuali di hadapan suaminya. Kalau kita sudah tidak memiliki cemburu, berarti ada dosa yang menutupi. Maka kita sangat-sangat kaget kalau di luar sana, karena orang-orang luar kan bebas ya, orang-orang di luar Islam itu, mereka itu sampai tukaran istri gitu. Dan di mana rasa cemburunya itu?
Dan bisa jadi itu juga adalah dipengaruhi oleh makanan. Saya ngobrol dengan dokter itu, salah satu pengaruh dari memakan babi adalah hilangnya rasa cemburu. Enggak usah lama-lama kata beliau itu, maksimal seminggu lah dilihat pengaruhnya. Kalau enggak maksimal seminggu ya beberapa saat setelah makan aja. Silakan makan babi, dilihat setelah itu. Dia tidak akan lagi cemburu. Istrinya melakukan perbuatan dosa dan apa, dia tidak cemburu. Pengaruh dari babi itu. Dan juga kata beliau, dulu di tahun 90-an atau apa ya, ketika mau merusak anak-anak muda, itu mau merusak keluarga muslim, salah satunya itu disebarkan makanan-makanan yang mengandung babi. Nah, setelah itu diajak untuk berzina dan sebagainya, mereka ternyata hilang kecemburuannya. Nas'alullah al-afiyah. Kembali lagi Bapak sekalian, kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari pengaruh dosa, karena banyak sekali pengaruh dosa itu. Intinya akan menghalangi ketaatan kita kepada Allah, akan menghalangi kebaikan kita di dunia dan juga kebaikan kita di akhirat. Ya Allah, jauhkan kami dari pengaruh dosa-dosa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita memohon kepada Allah dijauhkan dari tempat terjadinya dosa. Jangan jauh-jauh lah, di Indonesia saja barangkali ada tempat yang memang orang-orang suka melakukan judi di dalamnya. Atau kalau di kampung-kampung contohnya sabung ayam atau apalagi dia perzinaan contohnya, tempat-tempat yang memang sudah digunakan untuk melakukan dosa. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan aku dari tempat-tempat tersebut. Ini yang kedua. Karena Bapak sekalian, berapa banyak di antara manusia ketika mengetahui tempat dosa tertarik untuk mendekatinya. Maka ada sebagian dari manusia lebih baik tidak tahu daripada tahu, khususnya dalam hal ini. Ya Bapak sekalian, untuk tempat-tempat dosa seperti itu enggak usah diviralkan. Banyak orang di luar kalau tahu jadi semakin buruk mereka. Jadi semakin menjadi-jadi kemaksiatannya. Bahkan kalau bisa ya dirubah dengan diganti tempat tersebut menjadi tempat yang baik gitu ya. Jangan sampai malah keburukan itu dibiarkan. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah dijauhkan dari waktu terjadinya dosa. Biasa contohnya yang judi itu waktunya adalah tengah malam contoh gitu. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan dari waktu terjadinya dosa tersebut. Perzinaan terjadi jam berapa gitu ya, kita mohon kepada Allah jauhkan aku dari waktu terjadinya dosa tersebut. Atau ketika orang-orang kafir merayakan hari raya mereka, jangan sampai kita ikut merayakan. Jam berapa merayakannya, pokoknya jauhkan aku ya Allah. Nah, kebanyakan kaum muslimin ataupun bukan banyak, adalah di antara kaum muslimin yang ternyata masih saja merayakan hari raya orang-orang kafir. Entah itu tahun baru ya Masehi kok masih saja dirayakannya oleh kaum muslimin. Kita mohon kepada Allah, ya Allah jauhkan aku itu dari jam-jam seperti itu. Kalau nggak apa-apa tidur ya pada jam tersebut, atau kalaupun terjaga gunakanlah untuk qiyamul lail, gunakanlah untuk membaca Al-Quran. Jangan sampai malah ikut-ikutan merayakannya. Ini ya alaihi beberapa pelajaran dari doa barusan, ya Allahumma ba'id baini. Pelajaran yang lainnya, kita menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Jauhkan antara diriku dan antara dosa-dosaku. Kita tidak menyatakan Allahumma ba'id bainal khotoya ataupun Allahumma ba'id gimana itu? Allahumma ba'id baina khotoyaya wa baini contohnya. Ya Allah jauhkan antara kesalahan-kesalahanku dengan diriku. Tapi kita menyatakan ya Allah jauhkan aku. Jadi akunya dulu alikhwah. Karena tadi kita mengakui bahwa yang melakukan dosa adalah kitanya alikhwah. Jadi kita tidak menyalahkan yang lain, tapi kita katakan kita sendiri yang salah. Maka jauhkanlah aku ya Allah dan dosa-dosaku itu, sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Selanjutnya juga pelajarannya Bapak sekalian, kita menyatakan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bainal masyriq wal maghrib. Jauhkan antara diriku dan antara dosa-dosaku sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara timur dan barat.
Ini merupakan jarak terjauh Bapak sekalian. Jarak terjauh yang kita ketahui, timur sampai ke barat. Dan kita tidak mengetahui ya yang titik timur itu yang mana. Kalau negara paling timur mana Bapak sekalian? Negara terbitnya matahari ya, anggaplah Jepang. Kalau yang belakang, yang barat, tempat terbenamnya matahari, seperti Raja siapa? Zulkarnain ya. Kalau Zulkarnain kan ke timur, kemudian ke barat keliling dunia gitu beliau. Anggaplah di barat adalah Maroko. Maghrib itu bahasa Arabnya. Bahasa kitanya Maroko kalau nama negaranya. Jadi dari timur, dari masyrik sampai maghrib jauhkan aku dari dosa tersebut ya Allah. Atau kalau di Indonesia contohnya, ya Allah jauhkan aku antara diriku dan dosa-dosaku sejauh ujung berung dan ujung pandang contohnya ya. Ataupun antara mana itu? Itu Sabang sampai Merauke contohnya seperti itulah. Tapi ini lebih jauh lagi, timur sampai barat. Apa sekalian. Nah, ini menunjukkan juga pelajaran yang lainnya bahwa kita ketika meminta dijauhkan dari dosa, bukan sekedar dijauhkan, tapi minta jarak yang paling jauh. Makanya menggunakan kata ba'id. Beda dengan kata ab'id, jauhkan. Nah, dalam bahasa Arab inilah keunikan bahasa Arab. Dan inilah kesempurnaan bahasa Arab gitu ya. Kalau kata ab'id, jauhkan. Terserah jauhnya segimana, entah itu sejengkal, sedepa, sehasta ya, ataupun 1 kilo, 2 kilo. Tapi di sini ba'id, paling jauh ya Allah. Agar tidak terbetik dalam hati kita keinginan untuk melihatnya, keinginan untuk mendengarnya, keinginan untuk mencicipinya, keinginan untuk mendekatinya. Coba ya kalau ada satu daerah sangat jauh gitu ya, mungkin tidak terpikir oleh kita untuk mendatanginya. Begitu juga dengan dosa. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lainnya juga dalam berdoa itu berarti pilih kalimat yang paling baik. Ya. Kalau kita memohon surga, berarti mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kalau kita minta dijauhkan dari dosa, paling jauh sekalian. Jangan sampai terbetik dalam hati, ya Allah untuk hari ini jauhkan deh, tapi untuk besok dekatkan lagi. Jangan kayak gitu. Berarti kan itu taubatnya seperti orang makan sambal katanya ya. Hari ini dia udahlah katanya karena sangat pedas, dia tinggalkan, tapi besok kangen lagi. Tidak seperti itu alikhwah. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita mengakui bahwa pelaku dosa adalah kita. Ini merupakan bantahan bagi kelompok Qadariyah. Qadariyah itu selalu beralasan dengan takdir Bapak sekalian. Kenapa kamu berzina? Dia menyatakan sudah takdir. Kenapa kamu mencuri? Takdir. Benar nggak kayak gitu? Keliru Bapak sekalian. Dari mana engkau tahu bahwa itu adalah takdirmu? Gitu ya. Kita yang melakukannya, maka salahkan diri kita. Maka sebaik-baik doa itu Bapak sekalian adalah doa yang terkandung di dalamnya pengakuan akan dosa dan pengakuan akan nikmat Allah. Itulah yang terkandung dalam Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita akui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, kita ini berada dalam genggamannya, kita ini berada dalam janjinya. Kita akui dosa, kita akui nikmat berasal dari Allah, kita mohon ampunan kepada Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa Sayyidul Istighfar ini di pagi hari dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal di sore harinya, dia akan masuk surga. Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian meninggal sebelum datang waktu subuh, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hafalkan Sayyidul Istighfar Bapak sekalian ya. Insyaallah sudah pada hafal. Yang belum enggak apa-apa bawa bukunya dihafalkan. Ini sangat penting. Sayyidul Istighfar. Jadi pemukanya istighfar ataupun istighfar yang paling baik itulah dinamakan Sayyid ya, Sayyidul Istighfar.
Pelajaran selanjutnya dari doa ini Bapak sekalian, bahwa dosa dan kemaksiatan akan menghalangi seseorang untuk merasakan manis dan lezatnya ibadah. Salat adalah ibadah teragung setelah tauhid Bapak sekalian. Salat adalah ibadah yang telah Allah wajibkan bukan hanya kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku sebagai orang yang mendirikan salat. Sesungguhnya Engkau Maha menerima doa. Nabi Ibrahim ingin keturunan-keturunannya itu mendirikan salat. Berarti sudah ada salat pada waktu itu. Nabi Musa, Allah berfirman tentangnya, Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, ataupun sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah selain aku, maka sembahlah aku, kata Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nabi Musa berarti salat. Kemudian Siti Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, taatlah engkau kepada Allah, ruku dan sujudlah bersama orang-orang yang ruku. Berarti Maryam salat. Nabi Isa beliau menyatakan, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Jadi aku ini adalah seorang hamba yang mana Allah telah memberikan kepadaku kitab, menjadikanku seorang nabi. Kemudian lanjutannya itu al-ikhwah, wa ausani bis shalah, ya, salah satu ayatnya itu wa ausani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat, menunaikan zakat selama aku masih hidup. Nabi Isa sholat, Nabi Muhammad SAW juga sholat. Beliau menyatakan kepada kita, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Al-ikhwah, kita tidak akan merasakan lezatnya sholat jika masih ada kotoran, dosa dan kemaksiatan menempel dalam hati kita. Maka kita memohon, ya Allah, saat ini saya akan mendirikan sholat, ibadah paling agung. Jauhkan aku dari dosa ini, bersihkan aku dari dosa, basuh aku dari dosa ini ya Allah, agar aku bisa merasakan lezatnya bermunajat kepadamu dalam sholat ini. Selama ini kita pernah gak merasakan hal yang seperti itu Bapak sekalian? Dibahas oleh para ulama, ya, salah satu peringatan dari Allah bagi orang yang melakukan dosa bukan sekedar diazab dengan azab, contohnya dibenamkan ke dalam bumi, dengan azab dituruni hujan dari langit, hujan batu dari langit, ya. Bukan sekedar itu, ternyata ada hukuman yang tidak dirasakan oleh manusia bahwa itu adalah hukuman. Apa itu? Dia tidak merasakan manisnya ibadah. Sholat, sudah 50 tahun saya sholat. Qiyamul lail, 50 tahun juga qiyamul lail. Baca Al-Quran, tiap hari baca Al-Quran. Sedekah, tiap saat sedekah. Umroh, tiap bulan. Pernah gak merasakan kemanisannya, kelezatannya, kenikmatannya? Kalau dikatakan saya belum merasakan kenikmatannya, berarti ada yang salah Bapak sekalian. Karena Allah tidak pernah menyalahi janji. Kalau orang yang melakukan kebaikan, pasti dia merasakan balasannya di dunia. Salah satunya lapang dadanya, senang hatinya, gitu ya. Kemudian juga kelapangan hidupnya dan sebagainya. Ini dia akan merasakannya di dunia. Kalau dia belum merasakan hal yang seperti itu, berarti ada yang salah. Dan ternyata penghalangnya adalah dosa dan kemaksiatan. Maka mulai saat ini Bapak sekalian, mari kita renungi, kita resapi, kita fahami apa yang kita baca dalam sholat. Salah satunya adalah doa istiftah ini. Al-ikhwa azakallah. Pelajaran juga yang selanjutnya, ya, saat kita bermunajat kepada Allah, membaca doa barusan Allahumma ba'id baini, ya, merupakan pengakuan seorang hamba yang lemah. Ya Allah, kami ini lemah,
Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Engkau. Tidak ada tempat berlindung kecuali kepada Engkau. Tidak ada keselamatan kecuali kembali kepada Engkau ya Allah. Maka jauhkan aku dari dosa, bersihkan aku dari dosa, basuhlah aku dari dosa. Gak bisa kita meninggalkan dosa tanpa taufik dari Allah, Bapak sekalian. Maka jangan bersandar kepada kekuatan kita, bersandarlah kepada kekuatan Allah. Kita sering berdoa dalam doa yang lain, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup dan terus mengurusi makhluk ya, dengan rahmatmu aku memohon ampun, memohon bantuan kepadamu. Perbaikilah urusan-urusanku, jangan sampai engkau membebankan diriku kepada diriku walaupun hanya sekejap mata. Ini pengakuan seorang hamba yang lemah. Jangan kau bebankan aku kepadaku walaupun hanya sekejap mata. Apalagi dalam menjauhkan kita dari dosa. Pelajaran yang lainnya, likhwa ajanallahu wa iyyakum, ya. Dengan membaca doa yang seperti ini, kita tadi meyakini ataupun kita diberi gambaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hati kita ibarat baju yang bersih, baju putih. Makanya tadi ya Allah bersihkan aku dari dosa, sebagaimana dibersihkannya baju putih dari kotoran. Nah, Bapak sekalian, awalnya hati kita putih bersih seperti itu. Baju yang sangat putih, ketika ada noda kecil maka akan terlihat. Begitulah hati seorang mukmin akan sangat terpengaruh dengan dosa sekecil apapun. Dia peka dengan dosa, Bapak sekalian. Kalau sudah tidak respect dengan dosa, berarti karena banyaknya dosa itu. Sesuatu yang dibiasakan, lama-lama ya dia akan menganggap bahwa hal ini boleh, hal ini bukan merupakan dosa. Itu kalau dosa ya, kalau dosa dibiasakan, akhirnya dia menganggap hal itu adalah sesuatu yang wajar dan bukan merupakan dosa. Maka hati-hati dengan berbuat dosa. Contohnya berkata-kata dusta. Kalau terbiasa dusta, udah lama-lama terbiasa aja. Kalau nggak dusta itu gatel. Contohnya gitu ya. Ataupun apalagi mencuri contohnya. Kalau nggak mencuri gatel karena udah terbiasa. Atau apalagi membiasakan nyekek botol ya, minum minuman keras. Kalau enggak gatal juga itu. Batuk-batuk katanya ya, ataupun apalah itu karena sudah terbiasa. Makanya kita hindari ya. Pelajaran yang selanjutnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut adalah baju putih. Kenapa tidak warna yang lainnya gitu? Karena tadi warna putih adalah warna yang sangat menampakkan kotoran. Jadi kalau ada kotoran langsung jelas. Begitu juga dengan hati kita ya Bapak sekalian, dia akan langsung memberikan respon kepada kita jika ada kotoran di dalamnya dan jika hati itu masih bersih. Dalam surat Al-Mutaffifin kan disebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau hati sudah dipenuh dengan ran, yaitu kesalahan, dosa yang terus menumpuk sehingga menutup cahaya Allah, menutup basirah yang ada dalam hati itu. Tidak lagi bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang pahala, tidak bisa lagi dibedakan. Nas'alullah al-afiyah. Pelajaran yang lainnya juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar dibasuh dari dosa-dosa kita dengan air embun dan es, dalam arti air yang dingin. Bukankah untuk mencuci sebuah baju yang kotor lebih cepat jika menggunakan air hangat? Tapi kenapa dalam urusan dosa minta dibersihkan dengan air dingin, air embun, air es? Karena Bapak sekalian, dosa itu sifatnya panas ya. Untuk membersihkannya harus dengan yang dingin. Kalau membersihkan baju ya dengan air hangat itu lebih cepat bersihnya. Tapi kalau untuk dosa justru adalah dengan air yang dingin Bapak sekalian. Coba bayangkan, dosa itu panas, kemudian disambut oleh syahwat yang panas memuncak, akan terjadi apa itu? Maka kita mohon, ya Allah bersihkan aku dari
dosa itu dengan air, embun dan juga es. Pelajaran yang lainnya juga Bapak sekalian. Kenapa kita selain meminta dijauhkan, selain meminta dibersihkan, tapi juga minta dibasuh dari bekas-bekasnya? Karena al-ikhwah, sebuah kotoran ketika sudah dibersihkan terkadang meninggalkan bekas. Kita anggaplah peralatan dapur kita. Saat pertama kali kita beli, ya al-ikhwah, sangat bersih. Kita gunakan untuk nanak air, contohnya ya, wajan itu digunakan untuk nanak air. Sekali pakai masih bersih, 2 kali pakai masih bersih. Walaupun hanya digunakan untuk menanak air, lama kelamaan akan berbekas, akan meninggalkan bekas. Begitu juga dengan dosa Bapak sekalian. Melakukan dosa, kita bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Ada dosa lain lagi yang kita terjerumus ke dalam, kita bertaubat, Allah ampuni. Tapi bekasnya itu belum tentu hilang. Karena itu kita minta kepada Allah, ya Allah bersihkan sampai bekas-bekasnya ya Allah. Jadi selain Engkau hapuskan dari catatan amalan, tapi juga bekasnya ya Allah, jangan sampai aku terbetik untuk kembali lagi melaksanakannya. Kalau kita memaku satu kayu itu ya, ikhwah, anggaplah paku itu adalah dosa. Kita paku ini, ikhwah, setiap kali melakukan dosa, tempelkan paku, tancapkan paku di sana. Setiap kali kita istighfar dan taubat, ambil paku itu. Pakunya habis, tinggal bekasnya. Apa sekalian? Harus ditutup dengan perbuatan-perbuatan baik. Di samping itu juga jangan lupa mohon kepada Allah, ya Allah bersihkan bekasnya ini. Jangan sampai meninggalkan bekas. Jazakallah khair. Sampai di sini dulu Bapak sekalian pembahasan kita ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kaitannya dengan doa istiftah. Intinya adalah ajakan bagi kita semua agar kita merenungi, meresapi apa yang kita baca dalam sholat Bapak sekalian, agar lebih bermakna, agar lebih kita semakin lama bermunajat kepada Allah. Munajat itu bahasa anak mudanya ngobrol lah gitu ya. Agar kita saat ngobrol dengan Allah itu nyaman, tenang gitu ya, nggak terburu-buru. Kan kebanyakan orang katanya pengen doa sama Allah tapi buru-buru banget. Kalau sedang ngobrol dengan kekasihnya lama gitu. Tapi kalau sama Allah permohonannya banyak, permintaannya banyak, tapi kok nggak bisa lama gitu. Ada apa ini ya? Karena belum meresapinya barangkali. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak sekalian, tafadhol. Iya silakan. Oh iya. Boleh dipilih salah satunya, ya disesuaikan. Kalau contohnya Bapak sekalian waktunya agak panjang nih, ya waktu untuk sholatnya agak panjang, berarti istiftahnya yang agak panjang. Allahumma ba'id baini ini agak panjang. Ada yang lebih pendek lagi. Ada yang sangat panjang, itu untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail kan waktunya panjang tuh. Maka istiftahnya panjang juga itu Bapak sekalian. Jadi nanti boleh dipilih salah satu saja. Karena tadi kalau doa istiftah itu alangkah baiknya tidak terlalu panjang. Ya, jadi jangan sampai doa istiftah kok malah mengalahkan bacaan Qur'annya contohnya. Gitu ya. Wallah alam bisa, walaupun nanti sekali lagi ada bacaan yang sangat panjang termasuk wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, itu kan lumayan panjang. Itu digunakan salah satunya adalah untuk qiyamul lail atau juga ketika kita sholat sendirian contohnya. Kalau ketika sholat berjamaah kan dikhawatirkan kok ini imam lama banget diamnya, ada apa gitu ya? Apa dia lupa gitu ya? Nah, itu dikhawatirkan nanti seperti itu. Kalaupun tidak baca seperti tadi tetap sah sholatnya, tapi satu keutamaan berarti hilang. Ya, barakallah. Ada lagi ya, Pak? Tadi bilangnya orang bertidur pakai salju, es ya? Iya. Zaman itu udah ada. Oh ya. Barakallah fikum. Al-ikhwa ajanallah yakum. Ya Allah, basuhlah aku dengan air embun dan juga salju ya, dengan salju. Al-ikhwa, inilah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW beliau berbicara bukan berdasarkan keinginannya sendiri, tapi dibimbing oleh wahyu. Termasuk nanti Jazirah Arab ini akan kembali diliputi oleh salju kata Rasulullah.
Jadi diucapkan juga. Apakah beliau waktu itu melihat? Wallahu a'lam bishawab. Termasuk nih saya sampaikan juga, Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat hukum memakan ikan yang mati di laut. Ikan laut yang mati hukumnya gimana? Kan halal kata Rasulullah. Pertanyaannya, Rasulullah SAW apakah pernah nyebrang lautan? Ya, belum. Tapi kalau melihat wallahu a'lam bishawab ya, intinya beliau berbicara itu bukan karena keinginan beliau, bukan karena ilmu beliau, tapi dibimbing oleh wahyu. Kalaupun beliau belum melihat, tapi wahyu yang menyampaikannya itu al-ikhwah. Bahwa Arab Saudi ataupun khususnya adalah Mekah dan Madinah nanti kata Rasulullah akan kembali diliputi oleh salju. Maka di akhir-akhir zaman itu akan muncul Imam Mahdi. Kalau dia sudah muncul, datangilah ia, baiatlah dia, walaupun kalian harus merangkak di atas salju lagi itu, masya Allah. Sekali lagi ini menambah keyakinan kita bahwa beliau berbicara atas dasar wahyu. Barakallah. Ada lagi? Sampai di sini dulu Bapak sekalian. Jika tidak ada, insya Allah kita bertemu di bulan depan, insya Allah sebelum bulan Ramadan berarti ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru maka itu dari saya dan dari syaitan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.